Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Saya Rezi, ya, saya dokter. Dan di episode kali ini, seperti juga di episode-episode sebelumnya, saya selalu bilang saya mau bahas hal-hal tentang medis, tapi nggak mau yang terlalu menjelimet, nggak mau terlalu spesifik, sulit gimana, nggak. Saya mau bahas hal-hal yang mungkin sebenarnya ada di benak orang setiap hari, tapi bingung bertanya ke siapa. Episode kali ini saya mau bahas salah satu hal yang paling basic yang sebenarnya setiap hari kita berhadapan. Apakah itu? Saya mau bahas tentang yang namanya obat. Oke? Obat itu apa sih? Gimana cara pakainya? Dan segala macamnya. Semoga video singkat ini bisa membantu ya. Kita mulai ya. Jadi obat itu adalah suatu zat yang memiliki kegunaan tertentu pada kondisi tertentu. Zatnya apa? Bisa dari kimia, bisa dari herbal, bisa apapun itu. Dan buat kami dokter, obat itulah yang kami resepkan ke pasien pada saat dia berobat. Oke? Dan apa yang bisa kami resepkan, apa yang bisa dokter berikan ke pasiennya adalah obat yang namanya obat resmi. Obat resmi itu bagaimana? Yang memang sudah ada laporan klinisnya, sudah ada jurnalnya, dan sudah ada rekomendasi pemakaiannya dari badan yang berwenang. Misalnya dari WHO, atau misalnya karena saya dokter saraf dari Persatuan Dokter Saraf, sudah ada aturan pakainya dari badan-badan tersebut mengenai obat tersebut. Itu yang bisa kami berikan. Oke, kemudian nomor 2 yang saya mau bahas tentang obat adalah indikasinya. Nah, kan kalau orang di luar sana suka bilang, dok, saya indikasinya apa sih? Sebenarnya indikasi itu bukan ke situ ya, maksudnya. Jadi indikasi itu adalah obat ini bisa dipakai untuk kondisi apa, itu loh maksudnya ya. Oke, jadi contoh paracetamol itu kan yang banyak banget beredar di market. Paracetamol itu apa sih? Paracetamol itu obat dengan indikasi yang tertulis adalah nyeri, sakit kepala, panas, itu indikasinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bahas indikasi, itu ada lagi yang namanya kontraindikasi. Maksudnya kontraindikasi itu obat tersebut tidak boleh dalam kondisi apapun diberikan kepada kondisi tersebut. Maksudnya apa? Oke, contohnya kita ambil tadi paracetamol. Paracetamol itu kontraindikasinya adalah gangguan liver. Sehingga maksudnya walaupun misalnya pasiennya sakit kepala atau panas, kan tadi dikasih tuh panas, boleh dikasih paracetamol biar panasnya turun. Tapi kalau pasiennya panas terus memang ada gangguan liver, tidak bisa diberikan paracetamol gitu ya. Dan kontraindikasi tersering adalah alergi. Alergi ini bukan maksudnya gatal-gatal, bukan, tapi pasien tersebut, orang tersebut itu memang tidak bisa terkena zat ini. Misalnya ada pasien yang alergi terhadap paracetamol ya, dalam kondisi walaupun dia sakit kepala, walaupun dia panas badannya, kita tidak bisa berikan paracetamol, kita berikan obat yang lain gitu ya. Dan itu penting untuk tahu alerginya apa saja. Kalau sayangnya sangat sulit untuk mengetahui alergi seseorang secara spesifik. Kadang kita baru tahu setelah dia kena. Contoh, ada orang yang alergi seafood, kita baru tahu setelah dia makan seafood. Begitu kan? Demikian juga dengan obat. Memang sih ada beberapa obat yang pemberiannya kita lakukan tes dulu, skin test namanya zaman dulu. Sekarang sudah nggak pernah dipakai. Tapi zaman dulu orang kalau mau ngasih obat, kadang kita tes di kulitnya dulu bisa apa nggak diberikan. Tapi sekarang itu udah nggak dipakai ya. Cuman itu salah satu metode. Cuman sekarang pun sudah ditinggalkan karena tidak bisa menjamin juga dia ada alergi atau tidak terhadap obat tersebut. Tapi apabila pasiennya pernah minum suatu obat dan dia kemudian timbul alerginya, diingat, dicatat ya. Karena nanti pada saat berobat ke dokter lain, sampaikan ke dokternya, dok, saya alergi ini. Sehingga itu nanti menjadi kontraindikasi untuk pemberian obat tersebut gitu ya. Sehingga dokternya tahu, oh iya ya, pasiennya alergi nih, saya nggak boleh kasih gitu. Oke? Nah, oke, yang selanjutnya yang saya mau bahas mengenai obat adalah cara pakainya. Maksudnya cara pakai itu banyak loh ya. Jadi obat itu secara zatnya ada yang diminum bulat-bulat, obatnya tabletnya bulat-bulat diminum.
tapi ada yang bisa dihancurin dulu sehingga buat anak-anak jadi puyur. Tapi ada obat yang tidak boleh dihancurkan loh, jadi memang harus bulat-bulat diminum. Oke. Kemudian ada juga obat yang tidak diminum, tidak dihancurkan, taruh aja di bawah lidah nanti akan diserap sendiri. Ada yang seperti itu ya. Cuman ada juga obat yang cara pakainya itu dioleskan. Ada obat yang cara pakainya diteteskan. Ada yang diteteskan di mata, ada yang diteteskan di hidung, ada yang diteteskan di mulut, ada yang diteteskan di kulit. Ya, masing-masing berbeda, sehingga tanyakan secara spesifik. Oke, saya sudah di salah satu video saya sebelumnya saya sudah bahas mengenai apa yang harus ditanyakan ke dokter, termasuk mengenai obat. Tanyakan secara spesifik, dok saya dapat obat ini nih, obatnya apa aja dok? Oke ini, itu cara pakainya gimana dok? Nah, tanyakan spesifik sama dokternya. Oke, apakah harus diminum, apakah harus dioles, apakah harus ditetes, tanyakan ya. Apakah harus dibalurkan, tanyakan ya. Kemudian cara pakai tidak hanya disitu, tapi juga berapa kali minumnya, berapa banyak yang diminum. Oke, karena mungkin kita harus minum setengah tablet 1 kali sehari, atau minumnya 1 tablet sehari 2 kali. Alangkah baiknya kalau bisa minum obat secara teratur. Maksudnya secara teratur itu adalah kalau misalnya ditulis sekali sehari, ya usahakan tetap sekali sehari. Dan teratur, maksudnya teratur itu adalah kalau misalnya hari ini minum jam 8 pagi, ya besok sekitar jam 8 pagi juga, biar memastikan kerja obatnya maksimal. Gitu ya. Kalau misalnya sehari 2 kali, kalau pagi jam 8, ya malam jam 8. Kalau pagi jam 7, malam jam 7. Gitu ya. Karena beberapa pasien yang saya tahu kan sehari sekali dok, jadi sekarang pagi, besoknya sore ya, nggak maksimal nanti kerja obatnya. Oke lah, kalau selisih sejam apa nggak masalah. Maksudnya kalau hari ini minum jam 9 pagi, besok saya minum setengah 9 atau jam 8 masih oke. Tapi kalau hari ini minum jam 9 pagi, besok minum jam 1 siang, itu tidak terlalu baik ya. Yang terbaik adalah teratur dan disiplin. Oke, dan kemudian tanyakan juga berapa lama harus diminum obatnya. Ya ini kita masih bahas cara pakai ya. Jadi berapa lama, misalnya oh yang ini harus dihabiskan, oh yang ini kalau sakit saja, yang ini kalau panas saja. Tanyakan itu sama dokternya secara spesifik, nggak apa-apa, itu hak pasien untuk bertanya ya. Oke, nah kemudian tanyakan juga cara simpennya. Nah, kalau ini belum tentu dokternya tahu ya. Betul, kalau yang ini belum tentu dokternya tahu bagaimana cara simpannya. Mungkin yang lebih tahu adalah apotekernya. Tanyakan sama apotekernya, karena mungkin kita dapat obat yang harus dihabiskan dalam sebulan. Tanyakan, ini saya harus simpan di kulkas kah? Atau saya harus simpan di lemari biasa kah? Atau saya harus simpan terbuka di meja gitu? Nggak apa-apa, tanyakan. Ya, karena kalau cara simpannya salah, khasiat obatnya akan berkurang nanti. Gitu ya. Oke, dan terakhir mengenai obat, ada yang namanya expired date-nya atau tanggal atau masa kadaluarsanya. Begitu dapat obat, lihat, tanya sama petugas apotek atau bapak ibu lihat sendiri, oh ini expired date. Kalau terlalu dekat, harusnya sih nggak diberikan ya. Tapi kalau memang itu, boleh minta ganti. Atau ya, apalagi masih di situ kan, masih di counter, ini tinggal sebulan lagi atau tinggal 3 bulan. Harusnya sih itu tidak diberikan ke pasien. Tapi kalau sampai diberikan, minta ganti ya. Karena expired date itu penting, dan penting untuk kita tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu obat yang tadi saya bilang minumnya hanya kalau pas lagi nyeri aja, ya sudah, bisa disimpan kok. Dan misalnya obatnya juga bisa disimpan, bisa. Tapi kita harus ingat, oh iya ya, expired tanggal sekian ya, sebelum tanggal sekian tolong dibuang obatnya. Jangan kalau sudah lewat expired date masih dikonsumsi, takut nanti timbul efek yang tidak diinginkan. Oke, gitu ya. Dari saya sekian tentang episode kali ini, semoga bisa membantu, dan saya tunggu komen, saran, dan pertanyaannya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.